Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ya, itulah kalau belajar dengan online ini, kita bisa di mana saja gitu dan kondisi apapun. Jadi tidak ada alasan kita tidak hadir hari ini. Nah, karena minggu kemarin kita kan hanya membahas soal mengenai rekonsiliasi bank dan kas kecil, dan hari ini kita belajar dua materi, yaitu mengenai surat-surat berharga dan mengenai piutang usaha atau piutang dagang. Nah, Ibu share screen dulu ya. Kelihatan semuanya? Ada, Bu. Kelihatan, Bu. Gimana, suara Ibu jelas nggak? Biasanya kan suka wifi, suka gangguan. Suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkuliahan kita lancar ya hari ini. Ibu besarkan dulu. Oke. Nah, kalau misalnya ada suara anak kecil, suara anak ibu nangis, maklum ya, ibu punya anak balita, jadi mohon dimaklumi, oke? Nah, hari ini kita belajar mengenai surat-surat berharga. Nah, jadi di dalam perusahaan itu kan ada di dalam aset itu kan, di dalam laporan posisi keuangan kan ada akun mengenai surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga ini, sebentar Ibu rapihkan dulu ya, karena tertutup. Nah, jadi surat berharga ini, apa sih gunanya surat berharga ini? Untuk meningkatkan dana perusahaan. Jadi untuk berjaga-jaga di masa depan, kadang-kadang kan ada turunnya nilai rupiah atau akibat inflasi tinggi. Jadi kita tuh perusahaan itu harus juga berinvestasi jangka pendek gitu kan, maupun berinvestasi jangka panjang. Jadi ada namanya surat-surat berharga. Di dalam surat-surat berharga ini bisa berupa saham-saham atau berupa obligasi. Nah, jadi jika ada beberapa cara untuk memanfaatkan kelebihan dana sekaligus untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi begitu caranya untuk kita memiliki perusahaan tuh ada dana lebih. Terus mau kita putar uangnya itu ya untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen misalnya kan. Nah, maka kita melakukan investasi melalui saham atau melalui obligasi. Nah, jadi di dalam saham itu kan ada dua. Atau dulu kita bahas dulu mengenai surat berharga ini ya. Jadi surat berharga itu merupakan bentuk penyertaan sementara atas investasi jangka pendek dalam memanfaatkan dana yang menganggur atau idle fund. Jadi di perusahaan itu kan daripada dana kita menganggur aja gitu kan, bagus kita investasikan lagi supaya mendapatkan keuntungan lagi. Nah, jadi kan menghasilkan pendapatan. Nah, jadi apa sih sifat surat berharga itu? Yang pertama yaitu mempunyai pasar, jadi dapat diperjualbelikan. Nah, jadi kita kalau berinvestasi kan tidak sembarangan ya. Kita pun membeli saham atau membeli obligasi nggak akan sembarangan. Pasti kita lihat dari annual report atau laporan tahunan perusahaan. Kita lihat bagaimana kita analisis laporan keuangannya. Dilihat dari laporan posisi keuangannya. Kita lihat dari tingkat profitabilitasnya bagaimana, dari tingkat rasio-rasio yang banyak itu kan nanti kalian kan belajar mengenai analisis laporan keuangan untuk mengambil keputusan membeli investasi saham atau tidak. Nah, jadi apalagi sifat surat-surat berharga, yaitu pemilikan surat berharga tidak bermaksud untuk menguasai perusahaan lain. Nah, jadi apalagi sifat surat berharga yaitu memanfaatkan dana surplus. Surat berharga itu dapat dijual kembali dan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan perusahaan.
Oke, jadi surat berharga ini yang kita sebenarnya surat berharga itu ada beberapa macam, tapi yang paling penting itu adalah mengenai saham dan obligasi. Jadi kita akan fokus kepada saham dan obligasi. Mengenai surat berharga ini kita sebentar Ibu, add dulu yang baru muncul ini. Besok kalau udah kata Ibu jam 8, langsung kita masuk jam 8-nya, jadi nggak terbuang waktunya. Kalau Zoom Ibu kan cuma 40 menit. Masa kita 2 kali jadinya ya. Nah, jadi kalau saham ini ada 2, ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, jadi dalam bentuk saham biasa ini biasanya pembelian atau penyertaan kepemilikannya itu tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungannya itu diperoleh dari bagian dividen. Nanti jadi kalau kita membeli saham itu nanti ada dividen yang dibagikan sesuai dengan penyertaan modal kita, penyertaan saham kita. Nah, jadi apalagi keuntungan lain dari kita membeli saham, yang keuntungannya kita akan mendapatkan kontrol manajemen. Nah, jadi jika kita memiliki kepemilikan saham yang tinggi, kita bisa mengontrol manajemen perusahaan itu dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi nanti kan ada RUPS, itu rapat umum pemegang saham. Jika kita menjadi pemilik saham mayoritas, maka kita dapat mengontrol manajemen perusahaan itu, ya kan? Kemudian saham biasa itu merupakan saham berupa sertifikat juga ya. Dia nanti dapat berupa sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti bahwa kita kepemilikan perusahaan itu gitu kan. Jadi kita akan memiliki nanti kayak ke saham itu berupa sertifikat gitu ya kan. Nah, jadi pemilik saham ini akan memperoleh hak untuk menerima dividen. Nah, jadi kita akan menerima dividen. Jadi itulah gunanya kita membeli saham di perusahaan. Jadi kalau misalnya ingin membeli saham, kadang kalian boleh ya belajar kalian coba menginvestasikan saham, beli aja yang kecil sambil belajar gitu kan. Gimana sih caranya mendapatkan dividen segala macam, boleh kalian, apalagi anak misalnya ini keuangan ya, kelas keuangan ya nggak apa-apa, nggak jauh dari akuntansi kan, coba belajar. Kayaknya ada ya di UNAN tuh kan pojok BI ada, pojok BI ada ya, ada kan di apa tuh di pustaka tuh, perpustakaan pusat kayaknya ada kan, rasa Ibu ya. Iya, Ibu udah lama sih nggak ke atas. Ibu pun kuliah masih online. Ibu kan lagi S3 juga ya, lagi S3 juga di UNAN tapi masih online. Nah, jadi kalian belajar juga lah, coba belajar beli saham kecilan aja, nggak usah beli saham sampai beribu-ribu, berapa lembar aja, dia kan nggak terlalu mahal ya. Sambil belajar bagaimana sih cara membeli saham, nanti akan dapat dividen bagaimana gitu. Nanti kalau udah keasikan dapat dividen, nanti kalian nanti beli lagi dengan jumlah yang banyak gitu. Nah, jadi kemudian kita belajar hari ini hanya sebagian besar saja, jadi nggak sampai inti-intinya, karena kalau untuk inti-intinya mengenai pencatatan saham dan segala macam nanti kan kalau di akuntansi nanti ada belajar namanya akuntansi keuangan ya, kita akan belajar jadi akuntansi keuangan. Nah, yang kedua ada saham preferen. Nah, saham preferen itu merupakan saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibandingkan pemilik saham biasa. Nah, itu yang dinamakan saham preferen. Masih ada juga nih Rahmat Oka. Nah, jadi kalau saham preferen ini, Ibu ulangi lagi, saham yang pemiliknya akan memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan saham biasa. Ya, itu bedanya dari saham biasa dan saham preferen atau preferred stock. Nah, jadi ya. Mau izin bicara Bu, itu per poinnya nggak bergerak juga Bu, nggak ketukar Bu. Oh gitu ya, oke baik. Karena ini penjelasan Ibu kalau dalam bentuk PowerPoint itu nggak dibuat pengertiannya, Ibu inti-intinya aja. Kalau bikin PowerPoint itu inti-intinya aja, jadi kalau penjelasannya nanti kalian catat aja gitu ya, dengarkan dan catat gitu. Kalau Ibu kayak gitu, Ibu nggak bisa bikin PowerPoint yang panjang dengan pengertian, enggak. Inti, jadi namanya juga the power of point. Nah, jadi poin-poin inti yang memiliki power. Jadi kalian dengarkan aja. Udah Ibu jelaskan tadi ya, kalau untuk sekarang kita belajarnya
untuk secara umum aja. Secara khususnya nanti ada di mata kuliah akuntansi keuangan yang lebih dalamnya lagi mengenai pencatatan, mengenai jurnal-jurnal tentang pembelian, nanti dapat dividen, menjual saham itu ada nanti. Oke, bisa dilanjutkan lagi, Raihan? Raihan tadi ya? Iya, Bu. Oh, oke. Maaf ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian menyimak ya. Ibu senang ya. Jadi jangan kuliah berarti kalian menyimak gitu kan. Kadang ada kuliah yang asal di depan layar aja tapi pikirannya kemana-mana. Ya, bagus. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke dua lagi, obligasi. Nah, tadi kan udah saham biasa, saham preferen. Nah, sekarang kita masuk ke obligasi. Nah, kalau obligasi ini masuk kepada hutang jangka panjang. Jadi dia beda ya. Kalau saham itu kan ya jangka pendek ya. Kita kalau obligasi ini jangka panjang yang secara tertulis dibuat dalam kontrak surat. Yang jadi obligasi dilakukan oleh pihak yang berutang yang wajib membayar hutangnya disertai dengan bunga dan pihak yang menerima pembayaran dari piutang itu dimiliki disertai dengan bunga umumnya tanpa menjaminkan suatu aktiva. Ibu ulangi lagi ya supaya kalian bisa catat lagi ya. Oke, kita ulangi lagi dari saham biasa tadi ya. Oke, udah siap ya catatannya ya? Ya, oke. Saham biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek penting perusahaan. Itu yang dinamakan dengan saham biasa atau common stock. Jadi kalian kalau dengar dalam istilah bahasa Inggris common stock itu artinya adalah saham biasa. Oke ya, itu dinamakan dengan common stock. Oke, kita masuk kepada saham preferen. Tulisannya bentar. Bisa nggak di sini ya? Kalau saham preferen tulisannya gini ya, saham preferen. Yang kedua adalah saham preferen. Atau preferred stock. Jadi kalau dengar bahasa Inggris sudah preferred stock itu adalah saham preferen. Ya. Jadi pengertian saham preferen adalah saham yang pemiliknya memiliki hak yang lebih dibandingkan dengan pemilik saham biasa. Kalau biasakan sebagai mahasiswa ya, Ibu juga dulu pernah jadi mahasiswa, sampai sekarang juga Ibu masih jadi mahasiswa ya. Kalau mencatat itu jangan dengan maksudnya kayak misalnya saham SHEH-an, enggak, singkat-singkat aja SHM misalnya. Surat SRT, sama kayak kalian misalnya mau WA ke teman-teman pakai bahasa singkat. Tapi yang bisa dipahami dengan diri sendiri gitu kan. Kan untuk belajar diri sendiri. Jadi catatan sendiri kan untuk belajar diri sendiri. Jadi biar cepat nulisnya. Jadi enggak menghemat kertas, menghemat pulpen ya. Menghemat isi pulpen, isi tintanya gitu kan. Jadi biar cepat, oke? Kita lanjut tadi kan ke obligasi lagi ya. Jadi kalau obligasi itu beda lagi. Kalau obligasi itu surat hutang jangka panjang ya, surat hutang jangka panjang
Surat hutang jangka panjang yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai dengan bunga ya, itu sebagai di dalam kurung ya, bikin dalam kurung penerbit obligasi ya. Jadi bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi, dia harus membayar hutangnya disertai dengan bunga, ya kan? Nah, dan pihak penerima mendapatkan piutang yang disertai dengan bunga nah dalam kurung pemegang obligasi ya, jadi pemegang obligasi ini dia akan mendapatkan piutangnya, itu akan mendapatkan uangnya juga disertai dengan bunganya. Nah, itu nanti itu yang akan kalian dapatkan jika kalian membeli obligasi, itu mendapatkan bunga. Nah, itu sebagai bentuk dari investasi juga, tapi jangka panjang. Nah, jadi boleh kita membeli obligasi, membeli saham gitu, baik saham obligasi, saham biasa maupun saham preferen. Jadi gitu katanya ya. Kalau kita ingin meningkatkan untuk maafinnya dana. Jadi kalau kita daripada dana kita menganggur di perusahaan, nah bagus kita beli saham atau beli obligasi gitu ya. Jadi nanti kalian belajar lagi, ini masih ada juga yang mau masuk ya. Mungkin baru bangun ini yang baru join ya. Oke ya. Lanjut lagi, kita ingin melihat secara garis besar bagaimana cara transaksi. Kita dua kali Zoom. Bagaimana cara kita membuat jurnal bertransaksi dengan investasi sementara. Pertama, kita membeli transaksi pembelian surat berharga. Jadi kalau misalnya kita membeli surat berharga, otomatis jurnalnya surat berharga yang didebit, kas yang dikredit. Ya karena kan udah Bu bilang, jadi kalau membuat jurnal itu jangan dihafal, tapi kita analisis. Kira-kira uang kas perusahaan kita berkurang atau bertambah. Jika berkurang otomatis dikredit. Kayak gini kita beli surat berharga, kita keluarkan dana kas perusahaan, otomatis kas yang dikredit. Nah, jangan lupa digarisbawahi bahwa untuk pencatatan mengenai surat berharga itu sebesar harga perolehan. Garisbawahi, sebesar harga perolehan. Misalnya harga belinya si surat berharganya itu harganya misalnya 12.000 misalnya, atau 12.000 per lembar misalnya kan. Kemudian kita membelinya 100 lembar misalkan, dikalikan dengan 100 lembar. Ternyata ada lagi harus bayar komisi misalnya. Itu ditambahkan dengan komisi. Nah, itu harus ditambahkan dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan surat berharga itu. Itu dinamakan dengan harga perolehan. Jadi harga perolehan itu sama dengan harga beli ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh surat berharga seperti komisi, fee, dan transaksi lainnya. Jadi misalnya kita beli saham, ada komisi misalnya, ada komisi yang harus kita kasihkan kepada underwriter-nya gitu ya. Makanya kita harus tambahkan di situ. Jangan kita bikin 12 juta, tapi ditambahkan juga komisinya, misalnya komisinya 500.000, berarti 12.500.000 rupiah. Sama seperti kalian nanti membelikan aset tetap. Misalnya kalian ingin beli bangunan atau membeli tanah. Nah, tanahnya itu harganya 1M, misalnya 1 miliar. Kemudian ternyata harus bayar komisi broker, kemudian harus membayar pajak, ditotalkan semua biaya-biaya yang kecil-kecil itu ya, kayak misalnya biaya balik nama, segala macam. Keluarkan misalnya habis 5 juta. Maka 1 miliar ditambah 5 juta itu yang dinamakan dengan harga perolehan. Sama seperti surat berharga juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di UTS, apa itu harga perolehan? Ya, harga perolehan adalah harga beli ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh surat berharga.
Oke, itu bagi surat berharga. Tapi kalau bagi aset tetap berarti harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nih, misalnya transaksi penerimaan pendapatan. Ternyata kita mendapatkan dividen misalnya setelah beberapa Jadi setelah kita menerima dividen, otomatis kita mendapatkan kas ya. Jangan lupa pendapatan bertambah di sisi kredit itu ya saldo normalnya. Nah jadi kas yang didebit, pendapatan dividen yang dikredit. Oke. Kemudian misalnya kita mendapatkan bunga ya, karena kita beli obligasi kita dapat bunga, maka kas yang didebit, pendapatan bunga yang dikredit, gitu ya. Kalau jika kita mendapatkan pendapatan dari surat berharga tersebut. Kemudian untuk penjualan, nah kita boleh menjual surat berharga kita. Kita udah memiliki ini ya, kita sudah memiliki saham misalnya. Saya jual aja lagi ya biar dapat lagi dana misalnya. Mau dijual. Nah ini ada yang warna biru ini harus dipahami ya. Jika harga perolehan lebih besar daripada harga jual maka rugi. Coba kalian analisis, harga perolehannya 12.500.000, kita jual 11 juta, rugi kan? Rugi ya? Nah kayak gitu caranya. Harga perolehannya lebih besar daripada harga jual, maka dia rugi. Bagaimana menjurnalnya? Menjurnalnya seperti ini. Maka dia yang didebit adalah, kas, ya kan? Kemudian didebit adalah rugi penjualan surat berharga, yang dikredit adalah surat berharga. Bu, kenapa surat berharganya dikredit? Karena kita serahkan, kita jual. Otomatis dikredit kan? Tadi kita beli surat berharganya didebit, kasnya dikredit. Sekarang surat berharganya mau kita jual, kita kasih ke orang, otomatis dikredit. Dan kita mendapatkan kas sebesar harga jualnya. Kita jualnya 11 juta, dapatnya kan 11 juta. Ruginya berapa? Kita belinya 12.500.000, berarti ruginya 1.500.000, gitu ya. Kalau ingin membuat jurnal untuk penjualan surat berharga, nah, garis bawahi lagi. Jika harga perolehan itu lebih besar daripada harga jual, dia rugi. Karena kita menjualnya di bawah harga kita beli pertama. Ya kan? Harga perolehan pertamanya misalnya harga perolehannya tuh 12.500.000. Kita jual 11 juta, rugi. Maka yang didebitnya kas 11 juta, ruginya 1.500.000, surat berharganya 12.500.000. Begitu jurnalnya ya. Oke. Yang kedua, harga perolehan itu lebih kecil daripada harga jual. Nah, harga perolehannya kita beli 12.500.000. Kita jual menjadi 14 juta. Misalnya ya, ternyata harga sahamnya meningkat naik misalnya ya. Misalnya kita beli saham Telkom, kemudian kita jual lagi saham Telkomnya pada saat harganya naik misalnya. Kan dapat keuntungan kita ya, mendapatkan laba dari penjualan. Maka yang didebit adalah kas, kemudian surat berharganya yang dikredit, labanya yang dikredit. Nah, berarti kalau misalnya tadi Ibu bilang harga jualnya itu adalah 14 juta, berarti kita kan mendapatkan kasnya 14 juta. Kita jual 14 juta, kita mendapatkan kas 14 juta, surat berharganya tadi harganya 12.500.000, kita belinya dulu 12.500.000, keuntungan kita berapa jadinya? Siapa bisa jawab? Keuntungan kita berapa jadinya? Kalau kita jual 14 juta, harga perolehannya 12.500.000, berarti labanya berapa? 1.500.000. 1.500.000. Oke, 1.500.000. Berarti pada nyimak ya. Nah, jadi laba penjualnya adalah 1.500.000 di kredit. Oke. Nah ya, ini kita masuk ke slide berikutnya lagi. Oke. Nah, masuk lagi. Ini adalah contoh investasi sementara pada saham. Jadi ini contoh dari kita membeli saham. Sebentar. Ya, HP Ibu tinggal di depan. Oke, kita sini investasi sementara pada saham tanggal 6 Maret. PTB membeli 1.000 lembar dengan harga 1.200 per lembar. Saham tersebut mempunyai nilai nominal 1.000 per lembar. Jadi bagaimana? Nah, ini ada juga
biaya komisi broker. Jangan lupa, kalau biaya perolehan itu adalah harga beli ditambahkan dengan semua biaya untuk mendapatkan surat berharga tersebut. Jadi nanti ini komisi brokernya akan kita masukkan untuk menjadi harga perolehan. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, oke, kalian mau buat nanti ini PowerPoint-nya Ibu bagikan ya, jangan khawatir ya. Udah Ibu masukkan kalau nggak salah. Ya, udah Ibu masukkan ke dalam island-nya yang di pertemuan ketiga. Udah Ibu masukkan ya. Oke. Jadi perhatikan aja secara menghitungnya. Jadi membelinya 1000 lembar harganya 1.200. Yaitu nilai nominalnya yaitu 1.000 per lembar. Nah, biaya brokernya 50.000. Bagaimana cara menghitung harga perolehan? Oke. Nah, kita hitung dulu harga belinya. Tadi kan harga belinya itu 1.200. Kita beli 1.000 lembar. Kita kalikan. Jadi 1.200.000. Biaya komisinya adalah 50.000. Maka harga perolehannya adalah 1.250.000 rupiah. Nah, jadi jangan dilihat dulu kalau ingin menghitung harga perolehan, jangan dilihat dari nilai nominal, tapi dilihat dulu harga belinya berapa, kita mengeluarkan uangnya berapa. 1.200 dikalikan 1.000 lembar ditambahkan dengan 50.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah saham biasa, saham PTA 1.250.000 dan kasnya 1.250.000. Karena kita membelinya seharga 1.250.000, kita keluarkan kas perusahaan sebesar 1.250.000 dan kita mendapatkan saham di PTA sebesar 1.250.000, begitu ya cara menjurnalnya. Jadi masih mudah kalau untuk pada saat membeli sahamnya. Oke. Nah, tanggal 10 April, nah, kita menerima dividen sebesar Rp150 per lembar. Dapat kita dividen. Kita beli tadi berapa lembar? 1.000 ya, 1.000 lembar. Nah, maka berapa dividen kita? 150.000. Nah, 1.000 lembar dikalikan 150 menjadi 150.000. Maka jurnalnya kas yang didebit sebesar 150.000, pendapatan dikredit sebesar 150.000 rupiah. Ini kan nggak mungkin ya, ini kan ceritanya kan masih yang kecil-kecil. Jadi kalau perusahaan tuh nggak mungkin dia beli 1.000, kadang dia belinya banyak ya. Apalagi kalau perusahaan yang kepemilikannya mayoritas, dia sahamnya banyak gitu kan. Oke, lanjut kita ke transaksi berikutnya. Tanggal 5 Juni.